Semangat pagi Sobat Improvement, kita bertemu lagi dalam forum tanya jawab di mana pada kesempatan kali ini saya dengan Miki Nur Haryadi dari PKM Consultants dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada webinar PDCA yang kita selenggarakan pada tanggal 9 April 2020 yang lalu. Pertanyaan pertama datang dari Pak Dani. Apakah memungkinkan jika terjadi perbedaan perspektif dalam melihat suatu masalah yang artinya apabila sebagian besar orang tidak melihat itu sebagai sebuah masalah, sedangkan saya melihatnya sebagai masalah. Jadi, apakah itu juga dianggap sebagai sebuah masalah? Ya, Pak Dhani, terima kasih atas pertanyaan dan menarik sekali. Kasus seperti ini banyak terjadi di beberapa organisasi. Satu orang saja menganggap masalah sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai masalah, dan perbedaan itu sendiri juga menjadi satu masalah yang sepertinya perlu dipecahkan. Nah, hal ini menarik ketika Bapak Ibu ingin mencoba menyamakan persepsi, maka salah satu cara yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah melakukan visualisasi masalah, baik itu dengan bentuk-bentuk flowchart, lalu atau memvisualkan dengan data untuk membuat persepsi setiap orangnya sama. Kurang lebih seperti itu jawabannya untuk Pak Dhani. Ya. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Yoga. Pak Yoga menanyakan dalam 8 langkah, di langkah keberapa dan kapan kita menetapkan sebuah target? Iya. Terima kasih Pak Yoga atas pertanyaannya, dan kalau kita mengikuti framework yang ada di PDCA, maka penetapan target tersebut menjadi sebuah hal yang kita lakukan di langkah analisa data atau bagian dari langkah yang kedua. Namun di beberapa organisasi ada organisasi yang menetapkan target itu setelah langkah ketiga. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu lakukan perdebatan yang cukup rumit. Yang penting adalah adanya sebuah tujuan akhir yang Bapak Ibu harus bisa dapatkan sebagai ujung keberhasilan dari problem solving. Kita lanjut kepada pertanyaan ketiga, datang dari Bapak atau Ibu Yelvi. Mohon sharing Pak, kasus problem solving yang paling menantang yang pernah Bapak tangani. Ya, ini menarik ya. Pada tahun 2013 tepatnya, saya masih bergabung di salah satu organisasi di mana pada saat itu sedang terjadi demonstrasi besar di organisasi saya. Tepatnya sebenarnya bukan di organisasi saya, tetapi di dalam kawasan yang sama. Namun lokasi kejadiannya itu hanya berbeda satu bangunan dengan gedung saya, yang mau tidak mau PT saya terkena imbasnya, padahal di momen tersebut adalah sedang tutup bulan. Nah, ketika tutup bulan, mau nggak mau produksi dikejar dalam waktu cepat, dan itu merupakan salah satu case terbesar yang pernah saya hadapi. Mungkin saya bisa sharing yang kedua, yaitu pada tahun 2012 akhir tepatnya, di mana PT saya itu melakukan relokasi yang sebelumnya pabrik saya berada di daerah Bogor, namun mau tidak mau harus pindah ke kawasan industri daerah Cikarang. Nah, di periode yang sama atau di waktu yang sama, kurang lebih 90-95% dari anggota karyawan itu tidak mengikuti relokasi, yang artinya di PT baru itu mengalami satu regenerasi untuk orang-orangnya dan 95% baru, tetapi kita harus bisa melakukan performa yang sama seperti ketika pabrik kita running di kawasan Bogor seperti sebelumnya. Itu mungkin salah satu sharing yang bisa saya lakukan, dan overall itu bisa kami lewati dengan berhasil. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan keempat, datang dari Bu Liski. Boleh diberikan contoh nyata penggunaan untuk membedakan tools grafik dan diagram Pareto? Oke. Kita mungkin berkaca pada materi sebelumnya bahwa kita berbicara tools grafik. Di dalam grafik itu ada 3 jenis grafik. Ada grafik batang, ada grafik garis, dan ada grafik lingkaran. Grafik batang berarti kita berbicara mengenai perbedaan. Kita akan melihat perbedaan misalkan antara restoran satu dengan restoran kedua, mana sales yang paling banyak dihasilkan oleh mereka misalkan. Tetapi kalau kita berbicara grafik garis, saya paling gampang mencontohkan ketika ibu atau bapak mengamati grafik rekam jantung yang ada di rumah sakit atau bapak ibu melihat di TV. Dia menggambarkan dengan grafik garis karena tujuannya untuk melihat trennya. Tren naiknya apakah cepat atau trennya turun. Atau mungkin bapak ibu yang bermain di dunia saham atau dunia trading,
maka ketika Bapak Ibu mengakses datanya, kita bisa melihat grafik garis ditampilkan karena memang tujuannya adalah melihat pertumbuhannya atau penurunannya. Kalau kita berbicara grafik lingkaran, maka Bapak Ibu akan melihat sebuah proporsi. Misalkan dalam gedung PGM terdapat 60 total karyawan, di mana terbagi menjadi 40 orang pria dan 20 orang wanita. Nah, untuk bisa memvisualkan ini, saya akan visualkan dia pakai sebuah grafik lingkaran. Nah, bagaimana dengan Pareto? Ya, Pareto sendiri sebenarnya merupakan gabungan dua grafik, yaitu grafik batang dan grafik garis. Tetapi tujuannya adalah diagram Pareto untuk melakukan prioritas. Kita menentukan prioritas karena melihat dari resource yang kita punya adalah terbatas. Sebagai contoh, kalau misalkan saya bergabung dalam sebuah organisasi manufaktur dan saya punya data kerusakan mesin, padahal dari mesin yang ada itu jumlahnya cukup banyak, maka di sini saya akan memprioritaskan mesin mana yang paling banyak rusak menggunakan diagram Pareto, dan saya akan tahu berapa kontribusi terbesar yang disumbang oleh kerusakan mesin tertentu yang saya prioritaskan. Mungkin seperti itu contoh dari penggunaan grafik ataupun diagram Pareto. Saya berlanjut ke pertanyaan kelima, datang dari Ibu Benedikta. Bagaimana kita mengetahui kalau memang itu akar masalah yang harus kita selesaikan? Oke. Saya akan jawab menggunakan dua versi. Ada cara yang sifatnya statistik, ada yang sifatnya non-statistik. Kita akan berbicara untuk yang non-statistik terlebih dahulu. Salah satu cara paling gampang adalah ketika kita mengidentifikasi akar masalah dan kita coba bertanya lagi dengan metodologi YY, misalkan kenapa akar masalah itu terjadi dan ternyata jawabannya sudah uncontrollable, maka kita bisa judge dia sebagai akar masalah, ya. Atau yang kedua, kita bisa melakukan verifikasi ini terjadi di lapangan atau tidak. Ketika memang jawaban dari Y berikutnya kita bisa buktikan di lapangan, maka dia masih belum dikatakan akar masalah. Kita harus gali lagi dengan metodologi Gemba, Genbutsu, Genjitsu, Genri, dan Gensoku. Atau kalau Bapak Ibu ingin melakukan satu hal yang valid dan menentukan dia akar masalah, maka silakan uji coba dia menggunakan alat bantu dari 7QC Tools, yaitu scatter diagram, yaitu melakukan uji korelasi antara statement akar masalah tersebut dengan masalah utama yang sedang kita hadapi. Nah, di situ Bapak Ibu melakukan uji korelasi menggunakan teknik statistik, berarti minimal menggunakan 30 data, lalu dimasukkan ke dalam sebuah persamaan yang nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan korelasinya dalam konteks regresi linear. Kalau ternyata dia punya nilai regresi plus minus lebih besar sama dengan 0,71 dengan alat statistik tentunya, maka Bapak Ibu bisa mengatakan dia part of akar masalah yang valid. Nah, mungkin seperti itu jawabannya Bu Benedikta, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencoba terlebih dahulu. Terima kasih. Kita berlanjut ke pertanyaan nomor 6, datang dari Bu Wulan. Apakah ada metode lain yang digunakan jika PDCA ini masih tidak tercapai hasil yang diinginkan? Baik, terima kasih Bulan atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, PDCA merupakan framework saja sebenarnya. Tetapi yang menjadi penting adalah pemilihan senjata. Dalam teori yang saya jelaskan dalam webinar kemarin, saya menggunakan salah satu pendekatan yaitu 7QC Tools yang sering dipakai oleh PDCA. Namun, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kita bisa saja mengambil senjata di luar dari 7QC. Tetap menggunakan framework PDCA, tetapi menggunakan alat bantu yang lain. Contohnya, kalau misalkan kita menghadapi yang sudah kita selesaikan dengan alat yang sama ternyata tidak selesai, padahal problem kita adalah kronis, maka Bapak Ibu bisa menggunakan senjata lain masih tetap dengan framework PDCA, yaitu menggunakan alat bantu contohnya phenomenon mechanism analysis. Atau memang ada juga banyak perusahaan lain yang tidak menggunakan PDCA sebagai framework karena memang yang diselesaikan bukanlah sebuah problem, tetapi mereka menyelesaikan sebuah project yang sebenarnya sudah jelas, tetapi bagaimana perjalanan dari project ini agar lancar, maka PDCA memang tidak bisa digunakan. Pilihan yang bisa dipakai adalah metodologi project management. Atau kemungkinan besar kita ingin menganalisa sesuatu resiko.
Nah, Bapak Ibu juga tidak harus menggunakan PDCA. Kita bisa menggunakan tools yang lain atau framework yang lain, misalkan menggunakan FMEA atau Failure Mode Effect Analysis. Bapak Ibu bisa menggunakan misalkan konsep PDPC, Process Decision Program Chart, ataupun metodologi yang lainnya. Tapi in general, PDCA sebenarnya hanyalah framework. Bapak Ibu bisa gunakan senjatanya, permainkanlah dalam senjatanya. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Ilham. Siapakah yang paling cocok dalam menggunakan PDCA ini? Apakah hanya continuous improvement team atau semua lini manajemen? Ya, terima kasih Pak Ilham. Dan untuk menjawab ini, sebenarnya sudah banyak literatur mengatakan dan banyak contoh dilakukan oleh banyak organisasi. PDCA ini bukan milik sebuah tim atau bukan milik untuk individu tertentu saja atau jabatan tertentu saja. PDCA ini sangat bisa dipakai oleh lini manapun, dari level top management sampai level shop floor atau level paling bawah yang berada di organisasi Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan terlalu berkutat bahwa ini harus diselesaikan oleh tim. Enggak, Bapak Ibu bisa gunakan dia sebagai individual dan di level manapun. Kurang lebih seperti itu Pak Ilham jawabannya. Ya, pertanyaan terakhir datang dari Bu Rahmasari. Apakah dalam menyelesaikan sebuah masalah harus selalu melalui 8 tahapan secara berurutan? Ya, terima kasih Bu Ramasari. Metodologi PDCA sangat umum menggunakan teknik 8 langkah. Dan memang 8 langkah ini harus dilakukan secara berurutan. Karena kalau tidak dilakukan secara berurutan, ada kemungkinan ke depannya masalah itu berulang. Nah, tetapi Bapak Ibu ketika melakukan benchmark ke beberapa perusahaan lain, ada juga yang melakukan kombinasi langkah. Contohnya, ada yang melakukan teknik analisa data dan identifikasi masalah itu di-merge menjadi salah satu langkah bersama, yaitu teknik mengidentifikasi masalah dengan melakukan analisa data. Ada yang seperti itu. Namun juga ada beberapa perusahaan yang menggunakan pattern lain. Ada yang menggunakan 6 langkah, 7 langkah yang sebenarnya secara esensi sama. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan, apakah harus secara berurutan? Iya, kuncinya adalah berurutan untuk menghindari kita terjebak dalam solusi atau yang diistilahkan sebagai jump to conclusion. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Ramasari jawabannya. Dan Bapak Ibu, pertanyaan dari Bu Ramasari adalah mengakhiri pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih sekali atas atensinya dalam webinar kami. Dan jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi PKM Consultants. Terima kasih dan semangat pagi!